Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Bu Lestari, CGP Angkatan 11 Jakarta Selatan. Saya akan menyampaikan aktivitas modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas bagaimana? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru. Saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif. Ini adalah foto saat saya menerapkan pembelajaran berpusat pada guru, di mana saya hanya menggunakan metode ceramah dan media sumber belajar yang terbatas seperti buku paket dan papan tulis. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat dan berpihak pada murid. Oleh karena itu, saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki proses pelajaran yang saya lakukan. Ini adalah proses pembelajaran modul 1.1, di mana saya bersama teman-teman CGP lainnya melaksanakan ruang kolaborasi di mana kami saling berdiskusi tentang penerapan Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran terpusat pada murid. Dan di bawahnya adalah foto saat kami lokakarya, di mana kami pendampingan bersama praktik pengajar praktik, dan kami melakukan pengisian beberapa asesmen terkait modul 1.1. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidik itu tidak hanya sekadar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menemukan kekuatan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, saya tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik mengajar di kelas, yaitu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih menyenangkan dan menumbuhkan antusias murid dalam belajar. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Pada aksi nyata ini, saya mengubah metode pembelajaran yang semula teacher oriented berpusat pada guru menjadi student oriented berpusat pada murid. Yang kedua, saya menghadirkan pembelajaran yang asik, aktif, seru, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Catatan praktik baik pembelajaran. Sebelum saya melaksanakan praktik baik dalam pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan perencanaan dalam pembelajaran. Yang pertama, tentunya saya berdiskusi dengan rekan sejawat kelompok guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta. Setelah itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran di sekolah berupa modul ajar dan juga mempersiapkan media pembelajaran seperti Google Site dan lainnya. Yang kedua adalah tahap dalam merencanakan pembelajaran selanjutnya adalah saya menyusun keyakinan dan kesepakatan kelas bersama murid, di mana mereka saling berdiskusi terkait apa yang mereka inginkan
dan apa yang mereka tidak sukai dalam pembelajaran di kelas selama ini. Setelah itu, kami bersama-sama merumuskan keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan juga saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik dan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar murid dan mengukur hasil belajar awal murid. Pada asesmen diagnostik non-kognitif, saya berusaha mengetahui terkait gaya belajar mereka. Apakah mereka cenderung dengan gaya belajar visual, audiovisual, auditori, atau kinestetik. Setelah saya mengetahui gaya belajar mereka, tentunya saya dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, baik dari segi konten atau pembelajaran maupun dari segi produk atau proyek yang mereka hasilkan. Kemudian pada saat melakukan asesmen awal, saya melakukan asesmen untuk mengukur pemahaman mereka terkait bab yang akan mereka pelajari, di mana di kelas 8 mempelajari teks LHO atau laporan hasil observasi, dan di kelas 9 yaitu teks deskripsi. Kemudian adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan terlebih dahulu salam, kemudian memberikan slogan SMP Negeri 29 Jakarta, kemudian menanyakan kabar, dan juga mengajak mereka untuk berdoa. Setelah itu, saya memberikan ice breaking kepada murid berupa game cowboy dan tebak nama. Antusias murid sangat saya rasakan ketika melakukan ice breaking, apalagi jam bahasa Indonesia merupakan jam pelajaran yang sangat padat. Kemudian selanjutnya saya melakukan apersepsi kepada murid, dan murid diberikan apresiasi di mana mereka berhasil menjawab terkait pertanyaan yang saya ajukan. Apresiasi bisa berupa ucapan terima kasih, penghargaan, dan juga nilai yang saya cantumkan di papan tulis dan saya catat untuk menambah nilai harian mereka. Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya adalah murid membaca teks deskripsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi, di mana secara intuitif mereka menemukan ciri-ciri teks deskripsi yang terdapat pada teks. Selanjutnya, murid mempelajari materi di LMS yang saya buat melalui Google Sites secara mandiri. Kemudian murid melakukan diskusi kelompok untuk membuat proyek, yaitu menjawab 4 pertanyaan dan menyusun teks deskripsi berdasarkan gaya belajar murid, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Setelah itu, murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan gaya belajar murid, visual, audiovisual, dan kinestetik, di mana ketika mereka secara gaya belajar visual, mereka mempresentasikan PPT yang mereka buat, baik berupa infografis atau desain visual seperti komik, kemudian PPT dengan desain yang menarik, dan lainnya. Sementara yang bergaya belajar audiovisual, mereka dapat membuat video atau konten berupa wawancara seperti talk show dan juga role play. Assalamualaikum teman-teman. Saya dari kelompok Ranger Merah ingin menjelaskan teks deskripsi.
Perhatikan deskripsi adalah sebuah paragraf yang menyebarkan secara jelas peristiwa objek atau tempat yang dalam perbacaan tersebut menjadi topik pembacaan. Deskripsi dilukiskan dengan cara menjelaskan dengan tujuan agar pembacaan bisa menjelaskan langsung atau seolah-olah tidak ada dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Ketiga, dalam penjelasan memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, kepribadian secara jelas dan terperinci. Keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Dan terakhir adalah membuat pembaca atau pendengar merasa sendiri atau mengalami sendiri seolah-olah mereka terbawa suasana saat membacanya. Unsur kebahasaan dalam teks deskripsi meliputi imaji, visual, sensorik, pemilihan kata spesifik, penggunaan majas, dan susunan deskripsi yang logis untuk mendetailkan. Assalamualaikum teman-teman. Saya dari kelompok Ranger Merah ingin menjelaskan teks deskripsi. Pembelajaran yang terkait belajar kinestetik. Mereka membuat video atraksi dan mereka Perhatikan deskripsi adalah sebuah paragraf yang menyebarkan secara jelas peristiwa objek atau tempat yang dalam perbacaan tersebut menjadi topik murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ada yang tahu nggak kalau tes deskripsi itu apa? Tes deskripsi itu biasanya tuh menjabarkan paragraf secara jelas peristiwanya. Jadi kayak peristiwa itu dijabarin itu secara jelas deh paragrafnya, sama dia tuh objektif juga. Nah, sama dia kadang tuh topiknya itu dari pembacanya tersebut loh. Jadi isinya apa itu jadi topik. Oh, ciri-cirinya ada apa aja sih? Ciri-cirinya ada 5 bagian, yaitu 1. Menggambarkan sesuatu, 2. Topik yang berupa objek, 3. Memaparkan sifat objek, 4. Kata-kata yang maknanya berupa kata sifat, 5. Pembaca atau pendengar merasakan kesendirian. Nah, sama kalau misalnya struktur teks deskripsi itu biasanya apa aja ya? Struktur deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi sebagai pengenalan atau pembuka, 2. Deskripsi sebagai inti teks yang ditulis secara rinci, 3. Penutup sebagai kesimpulan atau penilaian akhir. Unsur-unsur kebahasaan itu ada apa aja sih? Kalau unsur-unsur kebahasaan itu ada 4. Pertama, ada yang menggunakan kalimat konkret, yang contohnya tuh kayak anjing, kucing, burung, dan lain-lainnya. Kedua, ada yang menggunakan kata rujukan. Kalau kata rujukan itu tuh kayak misalnya dia, beliau, mereka, di sana, dan di sini. Kalau ketiga, ada yang juga menggunakan kata sinonim. Kalau sinonim itu kayak dengan emosi kuat. Contohnya tuh kayak indah diganti pada konteks kalimat elok atau molek. 4, ada yang menggunakan kata ganti orang. Kalau kata ganti orang itu contohnya itu kayak burungku dan ibuku dan Anda akan memasuki kawasan bukit. Oh, kayak gitu. Iya gitu. Oke deh. Nah, ini adalah murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan gaya belajar murid, di mana mereka ada yang melakukan wawancara, film pendek, dan lain-lain yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Pada saat untuk pembelajaran, saya melakukan refleksi hasil pembelajaran, di mana mereka mengisi atau menuliskan perasaan mereka selama pembelajaran dan juga harapan mereka terkait apa yang mereka harapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian apa yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dilakukan.
Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata. Tantangannya, masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam tugas kelompok dan mengandalkan teman. Solusinya adalah membimbing murid secara personal dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid agar lebih mandiri dan kooperatif. Berikutnya adalah masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri saat tampil presentasi. Solusinya adalah memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatihnya untuk berbicara di depan umum dan melibatkan banyak murid dalam setiap proses pembelajaran. Testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu Wahyu selaku guru IPA SMP Negeri 29 Jakarta, menurut beliau pembelajaran yang Budwi lakukan sudah mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Saya belajar menemukan masalah sampai akhirnya mendapatkan solusi menurut cara mereka. Siswa belajar sesuai dengan kodrat dan cara mereka saat ini. Penggunaan gadget yang optimal untuk mendukung pembelajaran merupakan salah satu bukti bahwa anak belajar sesuai zamannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara pun sudah diterapkan. Sebelum siswa praktik di lapangan, Budwi selalu memberikan contoh untuk berbahasa yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Saat pembelajaran, motivasi dan semangat terus mengalir sampai akhirnya siswa dapat turun langsung mengampanyekan berbahasa yang baik dan santun kepada siswa-siswi lain. Tanpa dorongan dan motivasi seorang guru yang bersungguh-sungguh ingin anak-anak berbahasa yang baik, tentunya hal tersebut tidak akan terwujud. Berbahasa yang baik dan santun selalu dicontohkan oleh Budwi dalam keadaan apapun. Sangat luar biasa guru dan teman ini. Semoga selalu menginspirasi buat kami semua, baik guru atau peserta didik. Terima kasih. Ini adalah testimoni dari Wahyu guru IPA SMP Negeri 29 Jakarta, di mana selain saya melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, saya juga bersama murid pernah melakukan aksi nyata, yaitu kesantunan berbahasa, di mana mereka mensosialisasikan kepada adik-adik kelas atau kakak kelasnya atau teman-teman di kelas lain untuk berbahasa yang baik dan benar sesuai konteks atau keadaan dengan berbahasa yang santun. Menurut saya, pembelajaran bahasa Indonesia dalam Budwi sangat menyenangkan dan seru karena kita dapat mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang gaya belajarnya sama atau sama frekuensi, jadi lebih nyambung saat mengerjakan tugas kelompok. Menurut saya, pembelajaran bahasa Indonesia dalam Budwi Ini adalah testimoni murid saya di kelas 8, di mana mereka sangat senang ketika mereka belajar sesuai gaya belajarnya dan berkelompok dengan teman-teman yang memiliki kesamaan gaya belajar. Terima kasih, salam guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi bagi saya adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan.